Bab 1381, Tongkat Kaisar Guntur. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang, boom boom boom. Pada saat ini, di area inti makam Guntur, ada kegelapan yang tak berujung. Di kuburan yang diselimuti kegelapan, kekuatan Guntur 100 Zang berwarna gelap terus muncul dari batu nisan mereka, dan kemudian menghadapi Guntur. Peti mati perunggu Kaisar Hongda berkumpul bersama, samar-samar berkumpul menjadi senjata yang sangat indah. Ini adalah, melihat ini, duo Qifei dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jelas, tingkat fluktuasi ini cukup untuk menunjukkan bahwa hal-hal di bawah sinar Guntur ini luar biasa. Apa ini? Di luar ruang gelap, Yu Huan juga berkata dengan perubahan di wajahnya. Dengan nalurinya, dia mencium gelombang kehancuran dari sinar Guntur. Dia awalnya berada di antara ras jahat asing. Ada sangat sedikit hal yang dapat membuatnya merasakan fluktuasi seperti itu. Ini adalah tongkat Lady. Tetapi Yuzun di samping bergumam, suaranya penuh dengan keterkejutan. Benda ini, bukankah itu menghilang dengan jatuhnya Kaisar Besar Lei Hong? Bagaimana itu masih bisa ada? Huan Zun mendengar kata-kata itu, dan ada ledakan keterkejutan di hatinya. Benda ini ditemani oleh Kaisar Lei Hong di awal, dan benda itu memiliki senjata peri yang terkenal. Tongkat Lady, senjata terkenal Kaisar Agung Lei Hong, hingga kategori artefak abadi kelas 6. Setelah beberapa saat, di dalam makam, mata indah Du Qifei sedikit berkedip, dan dia berkata, "Artefak abadi kelas 6, Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba tercengang. Dia tahu bahwa artefak abadi dibagi menjadi 1 hingga 9 peringkat, sesuai dengan Dosian Bintang 1 hingga Dosian Bintang 9, dan semakin maju artefak abadi, semakin kuat pula artefak itu. Artefak abadi kelas 6 itu cocok dengan kekuatan petarung abadi Bintang 5 miliknya, yang cukup bagi Kaisar Lei Hong untuk berjalan menyamping di langit yang suram ini. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Thunder Master kepadaku di awal. Meskipun itu tidak akan banyak berguna bagimu di masa depan, tetapi pada tahap ini, itu lebih dari cukup untuk menghadapi kesulitan Thunder Tomb saat ini." Kaisar Lei Hong melihat kekuatan perak yang muncul dari peti mati perunggu miliknya, tongkat, berkata dengan puas. Tongkat Kaisar Guntur, ini adalah tongkat perak dengan lengan tebal. Dikelilingi oleh kekuatan Guntur yang sangat tirani. Jika bukan karena pembangkit tenaga atribut Guntur, saya khawatir itu tidak akan dapat memahami kekuatannya yang mengerikan, dan materialnya sangat istimewa. Bahkan jika diserang oleh kehancuran, sulit untuk dihancurkan. Duo Qifei mendengar kata-kata itu dan tampak seperti ingin menghindar. Bagaimanapun, Kaisar Lei Hong adalah guru ayahnya, dan benda ini mungkin juga milik ayahnya di masa depan. Ini adalah barang milik Lord Lei. Terimalah. Saat berikutnya, bayangan Kaisar Lei Hong menatap Du Qifei dan berkata pelan. Setelah sedikit meronta, Du Qifei juga langsung mengendalikannya di telapak tangannya. Weng Om, tepat setelah menguasai tongkat Kaisar Guntur, lingkaran guntur perak tiba-tiba tersebar dari tongkat Kaisar Guntur, dan kemudian muncul ke arah tubuh Du Qifei. Lord Lei, lain kali kau dan reinkarnatormu bangun, aku berharap untuk melindungi bagian surga dan bumi ini. Yang bisa kulakukan hanyalah ini. Bayangan Kaisar Agung menjadi ilusi, dan ada sedikit kelegaan di sudut matanya, dan kemudian peti mati perunggu berada di depan keduanya, tersebar dengan kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya, dan hancur dengan hantaman tiba-tiba, dan tiba-tiba, guntur perak dengan ukuran ratusan kaki tiba-tiba muncul. Menyelimuti ruang ini, perlahan-lahan, membungkus sosok Du Qifei, dan dengan munculnya adegan ini, Du Qifei dan tongkat Kaisar Guntur perak juga perlahan mulai memiliki beberapa kontak halus. Fusi, meskipun kekuatan Du Qifei lemah, ia memiliki keberadaan reinkarnasi dan senjata abadi kelas 6 ini. Hanya satu di antaranya yang merupakan kekuatan untuk benar-benar melawan ras jahat di luar wilayah tersebut. Tidak, dia menyerap kekuatan tongkat Kaisar Lei. Jika dia benar-benar menguasai senjata abadi kelas 6 ini, aku khawatir rencana kita untuk perjalanan ini akan hancur dalam sekejap. Saat berikutnya, Yuzun berkata langsung, mereka secara alami tahu seberapa besar daya mematikan yang terkandung dalam senjata abadi kelas 6 ini. Lakukan. Mereka bertiga tidak ragu-ragu, aura jahat yang cerah meresap keluar, dan mereka melancarkan serangan yang mengguncang bumi ke kuburan. Tanpa keberadaan Kaisar Lei Hong,
ruang kuburan juga diserang dengan keras oleh mereka bertiga, dan itu sedikit berubah. Itu harus dihancurkan, jelas itu tidak akan bertahan lama. Serahkan padaku, aku bisa memberi kalian waktu. Kali ini, kumohon. Xiao Yan berkata sambil tersenyum lebar, lalu tubuhnya tiba-tiba keluar dari kuburan dan tiba di ruang gelap luar. Susu, mencari kematian. Ketika ketiga sosok itu melihat Xiao Yan melakukan ini, mereka tiba-tiba meraung, dan serangan yang menyilaukan itu langsung menyerang Xiao Yan. Serangan dari tiga pembangkit tenaga abadi petarung bintang 4 itu tidak ada yang keberatan dengan Xiao Yan, yang merupakan seorang abadi petarung bintang 2 yang lengkap. Sangat kuat, Xiao Yan mendengus dingin, baru saja mencoba memobilisasi kekuatan banyak api suci di tubuhnya, tetapi kekuatan aneh muncul dari tubuhnya. Weng berdengung. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan dipenuhi aura hantu yang gelap dan aneh. Tabrakan. Ketika ketiga serangan yang tampaknya tirani itu baru saja bersentuhan dengan energi hantu aneh di sekitar Xiao Yan, mereka tiba-tiba menguap dan menghilang. Hantu, bagaimana mungkin? Ketika dia menyadari bahwa Xiao Yan telah mencegat serangan mereka bertiga, dia langsung terkejut. Anda harus tahu bahwa meskipun mereka bertiga hanya pukulan biasa, bagaimana mereka bisa membunuh Dosian Bintang 2 dengan Dosian Bintang 4 yang bermartabat? Tidak, ada juga pembagian kekuatan yang jelas di antara ras jahat ekstrateritorial. Ada banyak ras dan wilayah yang luas, dan menurut tirani penguasa mereka, mereka pada dasarnya dapat dibagi menjadi 5 tingkatan, surga, bumi, rasa hormat, kaisar, dan raja. Para ahli dari 2 tingkat langit dan bumi berada di dasar ras yang mereka ketahui. Kekuatan mereka sendiri hampir di bawah Dosian, dan kekuatan mereka dapat disebut kelas bangsawan, dan kekuatan mereka setidaknya Dosian Bintang 1 hingga Dosian Bintang 4. Di antara gelombang ras ahli tingkat ini juga berada di peringkat tengah ras jahat luar angkasa. Sedangkan untuk ahli tingkat kaisar, kekuatannya berada di atas petarung abadi Bintang 5. Orang-orang ini pada dasarnya adalah penguasa beberapa ras yang kuat. Sedangkan untuk tingkat raja, jumlahnya sangat sedikit di seluruh klan jahat asing. Mereka adalah pemimpin sejati klan jahat asing, dan semuanya adalah kekuatan tertinggi dengan kekuatan di atas petarung abadi Bintang 7. Ras yang mereka kuasai ada di klan jahat asing. Di antara klan, itu juga yang terbaik, dan itu adalah musuh sejati seluruh dunia 1000 besar. Melihat ketiga orang di depannya, suara pemakan jiwa perlahan muncul. Kekuatan 3 orang di depanmu. Xiao Yan mengangguk pelan saat mendengar kata-kata itu, tampaknya merasakan sesuatu melalui kata-kata Soul Eater. 2 orang kuat yang terhormat, dan seorang setengah kaisar. Suara aneh dari Soul Eater Lord terdengar. Perlahan, Yu Zun, Huan Zun, dan Dou Xian Bintang 4 memiliki kekuatan untuk menjadi yang terkuat di antara ras jahat asing, dan Yu Huan, Dou Xian Bintang 4 dengan kekuatan penuh, paling-paling hanya dapat dianggap sebagai setengah kaisar. Namun, bagi Xiao Yan, barisan 2 setengah kaisar yang begitu besar masih memiliki kekuatan yang menghancurkan ketika Xiao Yan terus-menerus berhadapan dengan 3 orang kuat itu. Pemandangan yang mengejutkan juga terjadi di luar makam Guntur dan di lembah Guntur. Tuanku, semua pembangkit tenaga listrik keluarga Yu Huan telah memasuki makam Guntur, dan saat ini makam Guntur telah dikendalikan oleh mereka, dan lembah Guntur penempa pedang masih belum mengetahuinya. Di jalan yang tenang, kedua sosok itu aneh. Mereka sedang berbicara, dan salah satunya adalah wakil master lembah saat ini dari lembah Guntur penempaan pedang, Duan Tianyan. Yu Huan, makhluk abadi ini, selalu menghususkan diri dalam hal-hal buruk. Aku benar-benar mengira dia adalah pembangkit tenaga listrik, setengah kaisar, di antara suku-suku jahat di luar wilayah, jadi aku tidak berani menyentuhnya. Duan Tianyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit sarkasme di wajahnya yang lembut ketika dia mendengar kata-kata itu. Itu sepenuhnya ada di tangan mereka, dan mereka pikir mereka akan diambil terlebih dahulu oleh keluarga Yu Huan. Awalnya, mereka berencana untuk menunggu hingga rasio benua timur benar-benar berakhir, dan menggunakan cara Guntur untuk melancarkan pukulan yang menghancurkan di lembah Guntur Pedang Tempa, memusnahkan lembah Guntur Pedang Tempa dan memberikan pelajaran yang mendalam kepada eselon atas Yin Huntian, tetapi sekarang mereka begitu terganggu oleh klan Yu Huan. Rencananya, tentu saja, adalah membuat beberapa perubahan. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Melihat penampilan Duan Tianyan, dia segera berkata dengan hati-hati, karena takut akan memprovokasinya. Hubungi semua kekuatan kita, dan upacara besar dapat dimulai.
Karena klan Yuhuan bersedia memimpin, maka saya juga bersedia menambahkan api pada mereka. Duan Tianyan tersenyum aneh. Baik, tuanku. Pria berpakaian hitam mendengar kata-kata itu, napasnya tersendat, dan kemudian menghilang seketika. Yuhuan, jika kamu tidak mematuhi pengaturan, Kaisar, kejatuhanmu akan menjadi masalah waktu, tetapi jika kejatuhanmu dapat ditukar dengan beberapa hal yang berarti, itu akan sepadan. Du Tianyan selesai berbicara, sebuah pikiran aneh terbentuk di lubuk hatiku, jadi mereka pergi menuju aula pisau tempa. Di aula penempaan pisau, puluhan eksekutif tingkat tinggi telah berdiri di sini saat ini. Mereka tampak bingung, dan jelas menemukan sesuatu. Tuan Lembah, salah satu lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dengan rasa penyesalan dalam suaranya. Du Tua, kamu yang bertanggung jawab atas makam Guntur kali ini. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Duo Tianhong tampak sangat marah, dan bertanya kepada lelaki tua berpangkat tinggi itu. Tuan Gu, aku tidak menyalahkan lelaki tua itu untuk ini. Sejak para kontestan memasuki makam Guntur, kendali kita atas makam Guntur telah banyak melemah. Bahkan selama 2 bulan kompetisi ini, tak satu pun dari puluhan ribu murid menggunakan kartu petir untuk meninggalkan makam petir. Hal yang paling aneh tentang kami. Oleh karena itu, kami telah mengirim banyak ahli yang kuat untuk menyelidiki, tetapi tidak ada berita. Tampaknya ada beberapa masalah dengan makam Lei. Kekuatan Lei Lao juga telah melangkah ke level Dousian bintang 4, meskipun ia juga merupakan orang penting di lembah Guntur. Namun, di hadapan Duo Tianhong, hal itu tampak tidak berarti. Masalah ini telah berlangsung selama 2 bulan. Mengapa Anda tidak melaporkannya pagi-pagi sekali ketika Anda mengetahuinya, tetapi malah menundanya berulang kali? Menghadapi penjelasan Lao Lao, Duo Tianhong mengerutkan kening dan bertanya tanpa menunjukkan emosi apapun. Guru Gu, masalah ini adalah kesalahan kami, jadi saya ingin melaporkannya kepada Anda. Menghadapi ketegasan Duan Tianhong, Lao Lao tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik, bagaimanapun juga, masalah ini adalah kesalahannya sendiri. Hehe, kakak, jangan tidak sabar. Saya telah memperoleh informasi spesifiknya. Makam Guntur telah sepenuhnya diserbu oleh keluarga Yuhuan, jadi masuk akal jika Lei Lao tidak mengetahuinya tepat waktu untuk menghentikannya. Tepat ketika emosi Duan Tianhong meledak, pandai besi di aula tempat kekosongan itu menggeliat sedikit, dan sosok api perlahan muncul. Wakil Master Lembah. Dengan munculnya sosok api itu, orang-orang kuat lainnya juga merasakan penindasan yang sangat kejam, dan segera membuka mulut mereka. Keluarga hantu. Duan Tianhong terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, dia tidak tahu apa yang ada di makam Guntur, dan kekuatan Raja Klan Jiwa terbakar di tangannya terkait dengan hubungan antara keluarga hantu dan sebagainya. Lembah Guntur, dan hanya dia yang tahu yang terbaik. Setelah Duan Tianhong diusir oleh Xiao Yan dari penyakit gelap di tubuhnya, dia telah mundur untuk memulihkan kekuatan puncaknya untuk menghadapi musuh tersembunyi di rasio Dongzu berikutnya. Tetapi dia mengatakan bahwa ada hal-hal lain, jadi tidak ada yang tahu tentang Duan Tianhong. Apa yang sedang kamu lakukan secara khusus? Sekarang puncak pemulihan baru saja muncul, diketahui bahwa sesuatu telah terjadi pada makam Guntur, dan sebuah pertemuan segera diadakan. Klan jahat asing, klan hantu. Apakah itu ras jahat yang memiliki hubungan baik dengan klan jiwa terbakar? Di antara orang-orang kuat yang hadir, ada juga beberapa orang yang cerdas, dan mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Kakak kedua, bagaimana kamu mengetahui tentang ini? Meskipun Du Tianhong tahu bahwa mereka memiliki mata-mata di dalam lembah Guntur pisau tempa, tidak perlu merobek wajahnya sampai saat-saat terakhir. Selain sejumlah kecil orang, banyak pejabat tingkat tinggi di dalam lembah Guntur pisau tempa juga dicurigai oleh Du Tianhong, dan Duan Tianyan tentu saja tidak terkecuali. Kakak, tolong lihat. Duan Tianyan tampaknya telah lama mengharapkan makam ini. Di tengah telapak tangannya, nyala api terus berdetak. Fluktuasi, crash, api terus berkobar, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi 3 sosok yang sangat samar. Aura pada mereka bertiga sangat jahat. Setelah beberapa saat, identitas ketiganya sepenuhnya dikonfirmasi oleh sekelompok orang kuat yang hadir. Hanya dari cahaya dan napas pupil ketiga orang itu, dapat dipastikan bahwa ini adalah pusat kekuatan keluarga hantu. Klan jahat ekstrateritorial ini tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Tuan Gu, perintahkan. Setelah beberapa saat,
Sekelompok pejabat tingkat tinggi yang hadir berkata kepada Du Tianhong dengan mata cerah, membunuh alien adalah misi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia gelombang tidak dapat mengelak, dan klan hantu ini berani secara terang-terangan menerobos makam Guntur, tidak diragukan lagi menyatakan perang terhadap seluruh lembah Guntur penempaan pedang mereka. Meskipun keluarga Yuhuan hanya memiliki 3 petarung abadi bintang 4, mereka berada di tengah-tengah peringkat kekuatan di antara klan jahat ekstrateritorial, dan mereka memiliki 2 peringkat, Sun, dan 1 peringkat, setengah kaisar, dalam klan. Aku khawatir semuanya tidak akan sesederhana itu. Duo Tianhong mengerutkan kening, jelas masalah ini tidak akan pernah sesederhana itu. Lembah petir penempa pedang kita sekarang memiliki 7 dari pejuang abadi bintang 4. Karena masalah ini adalah urusan internal kita, kita seharusnya tidak mengganggu kekuatan lain. Sampaikan perintahku. Lembah petir penempa pisau telah memasuki status siaga merah, dan semua orang dengan identitas yang mencurigakan dipenjara. Selain itu, aku akan menggunakan metode rahasia untuk memasuki makam petir. Setelah aku masuk, aku akan membiarkan Tianyan mengarahkan semua yang ada di lembah. Jika ada ketidakpuasan, Gu Gui akan menanganinya. Perintah agung muncul dari mulut Duan Tianhong dengan tertib, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Saat suara itu jatuh, Duan Tianyan merasakan jejak orang biasa di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Duan Tianhong menatap Duan Tianyan dan tersenyum tipis. Tuan Gu Sengning, saat suara itu jatuh, semua orang memberi hormat sedikit, dan mereka tahu bahwa kali ini mungkin juga merupakan pertempuran besar di ruang gelap, kelompok cahaya energi biru tua, sinar energi hijau zamrud, dan nyala api kaki, ketiga warna tersebut memenuhi seluruh ruang gelap, dan seluruh ruang gelap dan ruang pemakaman tampak sangat mempesona. Di pemakaman di tengah ruang gelap, sosok bayangan yang bermandikan lingkaran petir perak perlahan muncul. Seiring berjalannya waktu, petir perak pada sosok bayangan ini menjadi semakin terang. Jelas, kekuatan tongkat Kaisar Guntur terus mengalir. Setelah keluar, meskipun kekuatannya masih merupakan peri petarung bintang 2 yang sempurna, tetapi setelah terus-menerus menguasai tongkat Lady, bahkan ras jahat asing yang menghadapi peri petarung bintang 4 tampaknya memiliki kekuatan untuk bertarung. Bum bum bum, guntur yang dahsyat terus mengeluarkan semburan suara ledakan rendah, menyebar dari kekosongan tak berujung di makam Guntur, seperti amukan gempa bumi surgawi, meledakkan ruang gelap luar, serangan yang sangat mengerikan, bahkan pembangkit tenaga listrik Samsung Fighting Immortal sejati hanya dapat menghindar untuk sementara. Dalam Guntur, seluruh tubuhnya berwarna perak, tetapi ada jejak fluktuasi tirani langka yang tersembunyi di dalamnya. Setiap kali menyebar ke ketiganya, tekanan ketiganya tiba-tiba meningkat pesat. Sepertinya Qi Fei masih membutuhkan banyak waktu. Xiao Yan berurusan dengan 3 hantu dan ilusi sambil melindungi Du Qi Fei, tetapi untungnya, kekuatan Guntur di Du Qi Fei terus melonjak, tidak hanya menyempurnakan dirinya sendiri. Perlindungan Xiao Yan bahkan berbagi banyak tekanan pada Xiao Yan. Tuanku, ada beberapa fluktuasi aneh pada gadis ini. Tampaknya itu bukan hanya fluktuasi tongkat Lei di milik Lei Hong. Setelah beberapa saat, Huan Zun tiba-tiba menatap Duo Qi Fei, dan jelas menemukan garis-garis khusus berkedip di antara alisnya. Jika bukan karena kekuatan ini, saya khawatir tongkat Kaisar Guntur belaka tidak akan dapat membuat mereka bertiga begitu takut. Itu. Yuhuan mendengar kata-kata itu dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Duo Qi Fei, baru kemudian dia menyadari bahwa ketakutan tersembunyi terus-menerus muncul dari tubuhnya. Reinkarnasi. Saat berikutnya, mata Yuhuan juga berdenyut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Reinkarnasi. Bagaimana mungkin itu kekuatan reinkarnasi? Yuzun berkata dengan tidak percaya ketika dia mendengar kata-kata itu. Anda harus tahu bahwa identitas reinkarnasi sangat tersembunyi, dan ada banyak penjaga yang kuat di sekelilingnya. Tidak heran jika Istana Dosa dan Jiwa harus mengirim orang-orang kuat bersama-sama. Begitulah adanya. Huan Zun juga mengangguk sedikit, jelas mengetahui sesuatu. Reinkarnator, pengendali api suci menambahkan Kaisar Lei Hong. Tampaknya kita telah memperoleh banyak hal kali ini. Kalian berdua, pergi dan bunuh dia, penguasa api suci, berikan padaku. Saat berikutnya, Yuhuan berkata langsung. Baiklah, mereka berdua mendengar kata-kata itu, dan langsung berubah menjadi gelombang kejahatan, terus-menerus di bawah selubung kegelapan, menekan Du Qi Fei selangkah demi selangkah. Sialan, melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Jelas,
Prioritas utamanya sekarang adalah melindungi Duki Fei. Kekuatanmu hanya seorang petarung abadi bintang 2 yang lengkap, dan kamu benar-benar dapat menghentikan serangan kami. Tampaknya kamu juga memiliki kekuatan misterius di tubuhmu. Yu Huan dan Xiao Yan berada di ruang gelap, dan tiba-tiba Yu Huan tidak terburu-buru. Dia terkejut, matanya terkunci erat pada Xiao Yan, yang diselimuti oleh hantu-hantu yang menakutkan, dan bergumam. Indra penciumannya bagus, tetapi sayangnya, ini adalah tempat di mana kalian semua jatuh. Xiao Yan mendengus dingin, sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Tidak masalah, meskipun kekuatan di tubuhmu sangat kuat, itu tidak akan melindungimu lama-lama. Terima panggilannya, Ming Ze. Suara menjijikkan dan jahat perlahan memenuhi seluruh ruang gelap. Tiba-tiba, salah satu pupil hantu, pupil biru terus meluap dengan gumpalan energi biru. Di bawah pengawasan ketat, mudah untuk sepenuhnya mengubah bagian surga dan bumi ini. Ada terlalu banyak orang kuat di atas Dongsu. Karena statusku, aku tidak akan mengambil tindakan. Aku hanya bisa melindungimu dari bahaya. Serangan sebenarnya masih terserah padamu. Klan Yu Huan menguasai teknik pupil yang sangat mendalam, dan mata Yu Huan adalah dua kekuatan, hijau tua sedikit lebih lemah, dan hijau zamrud adalah yang terkuat. Hati-hati, pada saat yang sama, penguasa Soul Eater juga melepaskan kekuatan. Energi hantu tirani melindungi Xiao Yan sebelum dia berbicara. Orang ini, Xiao Yan mengangguk pelan, tetapi kekuatan jiwa yang tidak peka itu tahu bahwa ruang gelap di sini saat ini telah dihancurkan oleh Yu Huan menjadi rawa biru tua yang mengandung kekuatan jahat. Di bawah kekuatan jahat ketakutan yang ekstrim, jika Anda sedikit ceroboh, Anda akan tahu jalannya. Gulu-gulu, di area rawa biru tua, sosok Xiao Yan melayang sedikit di udara, tetapi dia masih merasakan tekanan dan hisapan yang sangat tirani terus-menerus muncul dari bawah, dan bahkan di atas tanah, satu persatu gelembung besar terus muncul. Tuan Api Suci, merupakan kehormatan bagi Anda untuk mati di tanganku. Pemakaman Ming Ze. Saat berikutnya, bayangan hantu terus bergetar, cahaya cian di pupil bersinar terang, dan aura jahat yang menyesakkan meresap keluar. Weng Om, awalnya, ruang ini telah diubah menjadi rawa biru tua oleh hantu, dan sangat terstimulasi olehnya. Tiba-tiba di atas rawa biru tua itu, aliran darah biru tua dengan atmosfer jahat yang mengejutkan terus menggeliat dan mengembun keluar. Brak, saat berikutnya, ternyata sudah berada di depan Xiao Yan, membentuk bayangan jahat yang menggetarkan surga dengan ukuran ratusan meter. Bayangan jahat itu tergantung di atas rawa biru, terus-menerus menarik kekuatan jahat dari rawa, dan tubuhnya adalah kadal dengan pupil aneh. Api Suci. Melihat ini, jantung Xiao Yan meledak dengan denyutan khusus. Jelas, fluktuasi semacam ini terlalu tirani untuk dirinya saat ini. Bum bum bum. Xiao Yan bergumam, memegang kristal api suci berwarna kuning kaki di tangannya erat-erat, dan penindasan yang sangat mengerikan merasuki. Kemarahan Huang Kuantian, raungan marah muncul langsung dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian kekuatan jiwa yang menyilaukan tiba-tiba melesat ke arah bayangan jahat itu. Abu Semut juga mencoba untuk memenangkan kemuliaan dengan Hwi. Melampaui kekuatan sendiri, tubuh jahat hantu itu memancarkan seringai gelombang jelas, serangan Xiao Yan terlalu lemah, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan jatuh. Crash! Kekuatan jiwa yang menyilaukan itu langsung menyerang bayangan jahat itu, tetapi tidak menimbulkan riak energi apapun. Ho ho ho, diserang oleh Xiao Yan seperti ini, kemarahan Xie Ying tiba-tiba muncul, dan raungan merobek kehampaan. Perubahan pertama Dewa Naga. Melihat ini, Xiao Yan tidak berani mengabaikannya, kekuatan yang menyilaukan muncul, dan tubuh itu juga dipelihara oleh kekuatan misterius seperti itu, berubah menjadi sedikit emas yang menjulang, dan kekuatan tubuh Xiao Yan juga cukup untuk dibandingkan dengan beberapa dewa pejuang Samsung yang sebenarnya. Teknik penempaan tubuh yang bagus. Sayang sekali, mati. Ada suara tidak sabar di pupil hantu, dan dalam bayangan gelap, tangan berdarah kehampaan menyapu Xiao Yan, dan tiba-tiba kekuatan penghancur menyertai bayangan jahat itu, menghadap Xiao Yan. Api menyerang, semoga berhasil dengan satu pukulan, dua pukulan, tiga pukulan, dan juga, pemakaman surga pemecah batu. Suara Xiao Yan bergema di langit, lalu tubuhnya dipenuhi energi dendam dan api suci, serta cahaya yang menyilaukan meletus, menyerang bayangan jahat itu dengan paksa, boom. Bayangan jahat dari kekuatan jahat dan bayangan tinju 300 Zhang Xiao Yan bertabrakan dengan keras, dan segera membawa badai panas yang mengerikan.
Pemakaman surga yang memecah batu. Saat berikutnya, 3 bayangan tinju energi terus mundur, Xiaoyan juga mendengus dingin, kristal api suci di tangannya memancarkan api yang menyilaukan, dan kemudian tiba-tiba membuka mulutnya. Mata Xiaoyan menyipit, dia tahu bahwa kesenjangan kekuatan antara dia dan Yu Huan terlalu besar, bahkan jika Master Soul Eater menggunakan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia tidak dapat menggunakan kekuatan yang cukup, dia tidak akan berdaya melawan Yu Huan, dan sekarang, hanya kekuatan api suci. Kekuatan macam apa ini? Tidak peduli seberapa tirani Xiaoyan, Dosian Bintang 2 melawan Dosian Bintang 4 adalah suatu keharusan. Tingkat kekuatan ini sangat langka. Boom! Suara Xiaoyan baru saja jatuh, dan tiba-tiba di ruang gelap, balok-balok batu raksasa dengan api kuning yang membakar muncul tiba-tiba, dan bahkan di bebatuan, sentuhan garis-garis khusus penuh dengan mereka. Menekan kekuatan Seon yang jahat. Apa ini? Xiaoyan melihat ini, dan itu adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa teknik sumber api suci dari api suci Tianyan hati api begitu tirani. Di masa lalu, kekuatanmu lemah dan kamu tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan Saint Flame, tetapi sekarang Fighting Immortal Bintang 2mu penuh dengan kekuatan, ditambah dengan kemampuan untuk menghadapi pelaku kejahatan tingkat setengah kaisar seperti Yu Huan, semua kekuatan Saint Flame telah muncul dari dunia bawah, yang sudah cukup. Biarkan kamu benar-benar menguras kekuatannya. Lord of Soul Eater juga tersenyum puas saat ini. Penguburan Xiaoyan yang menghancurkan batu tidak akan kalah dengan pukulan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik abadi bintang 3. SSSTTT, benar-benar tak terduga, aku tidak menyangka kendalimu atas api suci bisa mencapai tingkat seperti itu. Jika kau membiarkanmu tumbuh dewasa, aku khawatir itu akan berdampak pada rencana besar ras alien kita. Jadi, jatuh padaku. Yu Huan memperhatikan tindakan Xiaoyan, dan tidak bisa menahan suaranya menjadi meraung. Aura jahat yang berdenyut terus menggeliat dari rawa biru terpencil dan menyatu. Berkumpul di atas bayangan jahat, aura destruktif yang membuat orang merasa mati rasa di kulit kepala memenuhi seluruh ruang. Pemakaman surgawi dari batu yang pecah, menghukum kejahatan. Merasa bahwa aura suci yang menyilaukan di atas kristal api suci memiliki pengekangan yang fatal pada Yu Huan. Xiaoyan tersenyum perlahan, dan kemudian tubuhnya penuh dengan energi pertempuran, dan miring keluar dalam sekejap. Tabrakan, batu-batu kuning kaki yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus berkumpul di ruang gelap, dan api suci dan kekuatan yang besar juga terkondensasi, siap bersaing dengan bayangan jahat. Mati, suara cerah keduanya tiba-tiba bergema di seluruh ruang, dan bayangan jahat serta kuburan batu berukuran 1000 kaki langsung saling bersentuhan. Boom! Kadal bayangan jahat itu tampaknya memiliki kecerdasan yang sangat tirani, dan menyapu pemakaman langit yang hancur, tetapi energi biru tua di tubuhnya tiba-tiba hancur, tetapi tubuh pemakaman langit yang hancur juga melemah dengan cepat tulis. Boom! Suara keras yang mengguncang bumi terus-menerus terpancar dari pusat pertempuran antara keduanya. Api kaki dan cahaya jahat biru tua bertarung dengan sangat sengit. Dua kekuatan tirani membuat ruang ini terasa sedikit hancur. Boom! Serangan yang menyilaukan itu dengan mudah menyebar ke seluruh makam guntur. Fluktuasi semacam ini, mungkinkah itu pembangkit tenaga listrik suku jahat di luar wilayah? Di kolam guntur, roh dunia bawah Lei Jiao terus menahan serangan orang-orang jahat untuk kontestan yang tersisa, dan segera menyadari bahwa kedalaman makam guntur memancarkan fluktuasi yang sangat mendebarkan. Setelah fluktuasi, dia tidak bisa menahan sedikit keraguan di matanya, dan berkata, "Tuanku, fluktuasi ini adalah..." Para pembangkit tenaga listrik lain yang hadir tidak bisa menahan perasaan takut di hati mereka ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dengan tingkat serangan ini, hanya beberapa pertempuran dengan Yu Bo dapat dengan mudah melenyapkan mereka. Ada fluktuasi Xiaoyan, mata indah Yun Qi berkedip sedikit, menembus kehampaan yang tak berujung, dan bergumam. Sepertinya mereka telah mencapai area terlarang makam Lei. Kali ini, terserah mereka apakah akan hidup atau mati. Mingling Lei Jiao berkata sambil tersenyum tipis. Boom! Fluktuasi level ini tidak seperti pancaran dari pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 2 yang disempurnakan. Yu Zun dan Huan Zun terus-menerus mendesak kekuatan mereka untuk mencoba menghancurkan kurungan spasial di luar kuburan. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Bang bang bang! Setelah beberapa saat, cahaya dua warna di ruang gelap, batu api kaki perlahan-lahan ditelan oleh bayangan jahat biru tua,
dan penindasan yang tak terbatas dan besar meresap keluar. Kamu sangat kuat, tetapi sayangnya kekuatanmu terlalu lemah. Semuanya sudah berakhir. Jangan khawatir, api suci di tubuhmu dan gadis kecil di dalam juga akan turun untuk menemanimu. Susu. Yu Huan menyaksikan serangan Xiao Yan perlahan menghilang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aura kekerasan meresap keluar. Benar saja, kesenjangan kekuatan terlalu besar. Xiao juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi Xiao Yan tidak marah. Bagaimanapun, melalui penindasan Yu Huan kali ini, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Huoxin Tianyan, dan seiring berjalannya waktu di masa depan, kekuatannya pasti akan meningkat. Tuan Api Suci, jatuh. Saat berikutnya, tubuh hantu itu tiba-tiba menjadi ilusi, dan kemudian energi cian hantu seperti cairan tiba-tiba mengalir turun dari salah satu matanya. Weng Om, cairan biru tua itu baru saja muncul, dan tiba-tiba ada getaran yang sangat tidak nyaman di kehampaan ini. Kekuatannya, seperti iblis dari jurang neraka, cukup untuk dengan mudah melenyapkan orang kuat manapun. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang terlalu diremehkan olehku. Xiao Yan tidak ingin mengungkapkan semua caranya, tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan, dan tubuhnya perlahan memancarkan api yang sangat besar. Hei, dan, ketika keduanya seimbang, suara guntur yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari kuburan, dan saat berikutnya adalah menerobos blokade Yuzun dan Huanzun, dan menyerang langsung ke Yu Huan. Apa? Yuzun Huanzun berseru karena dia memecahkan makam guntur, dan karena kekuatan guntur terlalu cepat, dia tidak punya waktu untuk mencari tahu apa itu. Aku tahu kamu masih memiliki banyak rahasia. Tapi ini Dongzu, kampung halamanku. Jadi kali ini, biarkan aku datang. Tepat ketika Xiao Yan hendak mengerahkan seluruh tenaganya, sosok cantik perlahan berdiri di depan Xiao Yan, sedikit miring. Dia menoleh dan berbicara kepada Xiao Yan. Di mata Xiao Yan, itu adalah seorang pria dengan rambut perak panjang, 3000 sutra biru jatuh, dan senyum langka muncul di wajahnya yang cantik, tetapi dalam keadaan yang begitu indah, di tangannya yang indah. Tongkat kaisar petir prismatik itu digenggam erat-erat, untaian petir perak terus berjatuhan, lalu menempel di tubuhnya yang halus. Pada saat ini, Du Qifei bagaikan dewi petir sungguhan, yang memimpin guntur langit dan bumi, agung dan tak tertandingi. Apakah kamu masih Qifei? Melihat gadis di depannya dengan mata kusam, Xiao Yan bertanya dengan sedikit kepahitan di hatinya. Dahulu kala, Duan Qifei tidak pernah ingin memiliki kekuatan tirani seperti ini, dia hanya ingin menjadi gadis yang sederhana, tetapi sekarang, penampilan ini jelas membuat Xiao Yan menyadari sesuatu yang lain. Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan di dalam tongkat Lady. Mengenai kekuatan reinkarnasi, denganku saat ini, aku masih tidak dapat mengerahkan banyak. Duo Qifei memutar matanya ke arah Xiao Yan, dan kemudian matanya menegang. Dia menatap hantu di depannya. Kekuatan Yu Huan, Douxian bintang 4 yang bermartabat sudah lengkap, dan sebagai pemimpin klan Yu Huan peringkat menengah di antara klan jahat asing, apakah itu kekuatan atau kekuatan tempur, mereka jauh dari sebanding dengan mereka, bahkan jika Duo Qifei sekarang memegang kendali. Bahkan dengan kekuatan tongkat Lady, dia masih tak terkalahkan. Reinkarnator, dan fluktuasi ini jelas merupakan kekuatan tongkat Kaisar Guntur dari Kaisar Agung Lei Hong. Mingze dan serangan asli Yu Huan juga langsung dipecahkan oleh Duo Qifei, yang bermandikan kekuatan Guntur. Pada saat ini, di ruang ini, petir perak yang tak terhitung jumlahnya terus jatuh dari tongkat Kaisar Guntur, dan kekuatan petir perak secara bertahap menggantikan kegelapan, sepenuhnya menjadikan ruang ini sebagai ruang Guntur, satu demi satu. Kekuatan Guntur yang tirani membuat 3 pembangkit tenaga listrik dari klan jahat ekstrateritorial tidak bisa tidak sedikit terkejut. Tuan, Yuzun dan Huanzun perlahan-lahan mendatangi Yu Huan dan berkata dengan hormat. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa pertahanan kuburan akan begitu tirani, jadi Duo Qifei memimpin. Lihatlah, serahkan keduanya padaku. Saya tidak tahu apakah itu karena kepercayaan mutlak pada kekuatannya sendiri atau sesuatu yang lain, Yu Huan dengan bangga berkata, dan tidak menganggap serius orang lain. Ya, ketika Yuzun dan Huanzun mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk perlahan, dan mudah untuk berurusan dengan Xiao Yan dan Du Qifei dengan kekuatan Yu Huan. Gadis kecil, jangan berpikir bahwa mengendalikan sebagian kekuatan tongkat Lei Di sudah cukup untuk bersaing denganku.
Itu hampir sama dengan Kaisar Lei Hong yang sebenarnya. Melihat Du Qifei, yang memegang tongkat Kaisar Lei, di bawah jubah hitam misterius, ada ledakan tawa aneh, dan bahkan cahaya biru samar muncul. Baru saja, paksaan kekuatan guntur hampir tidak melemah. Pembangkit tenaga listrik tertinggi dari keluarga hantu, pembangkit tenaga listrik tingkat setengah. Kaisar di antara klan jahat yang bermartabat dan bermartabat, sekarang akan takut pada wanita kelas satuku. Benar-benar mengejutkan, mata Duan Qifei yang indah sedikit berubah, dan saat berikutnya, tongkat Kaisar Guntur tiba-tiba menghantam kehampaan sedikit lebih keras. Boom! Satu demi satu, petir perak berukuran ratusan meter, seperti naga yang pergi ke laut, dengan kekuatan yang tak tertandingi, langsung menyerang hantu di atas kehampaan, karena kekuatannya yang besar, ternyata seluruh tubuhnya. Aliran udara dan ruang sedikit bergetar. Yu Huan mendengus dingin, dan tangan nihilistik besar di bawah jubah hitam itu tiba-tiba melambai dengan kuat ke arah lokasi Duan Qifei, dan cairan cian samar juga tiba-tiba mengalir keluar dari salah satu pupilnya, disertai dengan hembusan angin suram. Dengan marah, dia meraung langsung ke arah Du Qifei. Boom! Cairan biru dan guntur perak tiba-tiba menyerang bersama, dan segera membawa semburan riak energi yang sangat tirani, memenuhi ruang dengan bau mesiu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun kekuatan Qifei dapat bertahan sementara dengan Yu Huan dengan bantuan tongkat Lady, tetapi setelah waktu yang lama, saya khawatir itu akan dikalahkan, dan ada dua pembangkit tenaga abadi petarung bintang 4 lainnya. Melihat ke langit terus-menerus ketika mereka berdua bertarung, pupil mata gelap Xiao Yan berangsur-angsur menjadi berat. Dalam pertempuran tingkat ini, jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan kehilangan seluruh permainan. Sepertinya hanya ada hal itu. Xiao Yan berseru dalam hatinya, dan kemudian menjadi tenang, kekuatan jiwa dalam tubuh perlahan-lahan dimobilisasi, dan gelombang mengerikan yang tak terlukiskan perlahan-lahan lahir. Gelombang semacam ini lebih tirani daripada serangan jiwa. Banyak, atau bahkan perhatian orang lain tertarik oleh Du Qifei dan mereka sama sekali tidak menyadarinya. Boom! Di langit, Duo Qifei memegang tongkat Lady, tetapi saat ini tubuhnya sangat kecil, dan tongkat Lei berubah menjadi 100 kaki penuh di bawah kendalinya. Ukuran naga petir perak, seperti naga petir yang marah, agung dan mendebarkan. Tangan Netherworld Huatian, melihat kendali Duo Qifei atas tongkat Lei telah mencapai langkah ini, Yu Huan tidak berani menganggapnya enteng. Dia mendengus, dan tiba-tiba, di bawah jubah hitamnya, aliran cairan cian tiba-tiba muncul, dan kemudian di depan keduanya, sebuah lengan dengan ukuran puluhan kaki terbentuk. Lengan itu sangat istimewa, dan bahkan baru saja muncul, tiba-tiba memenuhi ruang dengan bau darah yang tidak normal, dan di atasnya, ada garis-garis biru tua yang tidak jelas dan misterius yang terus menggeliat, mendorong kekuatan lengan ini hingga ekstrim. Sangat kuat, Duo Qifei telah mengubah tongkat Lei menjadi naga petir Baizang. Pada saat ini, naga petir Baizang berlama-lama di luar tubuhnya, dan dia merasakan tekanan yang tak tertahankan dari tangan jahat itu. Zizi, Duo Qifei tidak mau kalah dengan segera, arus guntur yang menyilaukan memenuhi seluruh tubuhnya, dan naga guntur perak di luar tubuhnya tiba-tiba berkeliaran, meraung ke arah lengan jahat itu. Selama berabad-abad, tidak ada yang menerima pukulan ini dariku. Hancurkan aku. Melihat Duo Qifei seperti ini, Yu Huan tidak bisa menahan tawa. Tidak peduli seberapa kuat Duo Qifei, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu jelas. Bagaimanapun, dia tidak bisa menahan serangannya sendiri. Boom! Lengan jahat biru tua dan naga marah Baizang perlahan terjalin, dan kemudian pada saat tertentu, kekuatan agung keduanya langsung menyatu di langit. Satu demi satu, guntur energi, disertai dengan kekuatan jahat cian gelap, terus menyebar dari pusat ledakan ke 4 arah. Kemanapun itu pergi, tidak ada rumput, dan bahkan ruang itu menghasilkan getaran yang sangat serius. Hahaha. Tongkat Lady, begitulah. Sudah berakhir, reinkarnasi. Keduanya berada di tengah ledakan, tetapi setelah beberapa saat, tawa hantu dan jahat tiba-tiba datang dari tengah ledakan, dan aura gelap langsung menutupi cahaya guntur perak. Bang bang bang. Pada saat terakhir, Brontosaurus perak dan lengan jahat, yang menemui jalan buntu di tengah ledakan, benar-benar dihancurkan oleh lengan jahat. Puff! Pada saat yang sama, seteguk darah menyembur keluar dari tubuh halus Duan Qifei. Terlalu dini untuk bahagia, naga petir hancur, dan tongkat kaisar petir dikembalikan ke tampilan aslinya, tetapi cahayanya redup dan jelas terluka.
Tebasan Lady. Duo Qifei memegang tongkat Lady di depan dadanya, dan kemudian darah mengairi langsung ke tongkat Lady. Sabu, sabu. Saat berikutnya, tongkat Lady yang awalnya remang-remang tiba-tiba dipenuhi dengan warna merah darah yang aneh dan genit. Detik berikutnya, duo Qifei memegang tongkat Lady dengan satu tangan dan menusukkannya dengan tiba-tiba ke arah Yuhuan. Boom! Kekuatan Yuhuan sangat kuat, dan dia tidak menyangka duo Qifei akan bereaksi secepat itu, jadi dia hanya bisa melihat duo Qifei menggunakan tongkat Lady dan menusuk jubah hitamnya. Hei! Duo Qifei dipukul dengan sangat kuat, dan segera lengan kiri hantu itu terputus tiba-tiba dan jatuh ke udara, dan ekspresi hantu itu juga menyusut dengan kencang, hawa dingin yang mengejutkan. Maksudku, muncul.